Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Reginda Agustin Saida Supardi, nomor NIM 2203241, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu Pak Henry Didiharto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan. Nah, untuk yang pertama, sistem pencernaannya yaitu rongga mulut. Definisi mulut. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Tempat permulaan bagi proses digestif mekanis yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut. Menurut nama yaitu tempat masuknya makanan serta udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Bagian mulut ada dua bagian. Yang pertama, rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan rongga mulut bagian dalam yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambungan dengan faring. Struktur mulut. Anatomi mulut dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur depan atau anterior dan belakang posterior, yang menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Berikut lebih detailnya. Yang pertama yaitu struktur rongga mulut depan. Adalah penampakan mulut yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang ketika berdiri. Bentuknya menyerupai tapal kuda. Rongga ini meliputi bibir atau tampak depan dan sisi dalam, pipi dalam, gusi dan gigi, lidah, langit-langit mulut, amandel atau tonsil, serta uvula atau daging kecil yang menggantung di langit-langit mulut. Sedangkan untuk struktur rongga mulut dalam adalah ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Sebagian besar bagian ini diisi oleh lidah dan kelenjar liur. Sistem pencernaan yang kedua yaitu faring. Definisi faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernapasan. Faring sebenarnya dikenal sebagai tenggorokan dan membentang dari bawah tengkorak sampai ke tulang rawan di krikoid yang berada di trakea. Namun, fungsi faring tidak hanya sebagai jalur untuk udara, makanan, dan air, tapi juga membantu Anda untuk bisa berbicara. Fungsi faring yang pertama menjadi jalan untuk udara, kedua memisahkan udara dari makanan dan air, tiga berperan dalam proses menelan makanan, empat mendorong makanan ke dalam kerongkongan, yang terakhir yaitu menyeimbangkan tekanan udara. Ciri-ciri faring berbentuk tabung memanjang dan dinding terbuat dari otot, merupakan persimpangan antara saluran nafas dan saluran pencernaan. Terdapat glotis dan epiglotis dan terbagi menjadi orofaring, nasofaring, laryngofaring. Di faring terjadi proses-proses dalam sistem pencernaan dan pernafasan serta berperan dalam proses pengeluaran suara saat bicara. Bagian faring terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu nasofaring, yaitu bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak, dan keras. Yang kedua orofaring, yaitu bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan terakhir yaitu laryngofaring, yaitu bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Sistem pencernaan ketiga yaitu esofagus. Definisi esofagus. Kerongkongan esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis merupakan katup kecil yang menutup jalan pernapasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Fungsi utama esofagus adalah untuk mengangkut makanan dan cairan dari faring ke lambung, mencegah difusi pasif
pasif zat dari makanan ke dalam darah dan mencegah refluks isi lambung ke kerongkongan. Lapisan esofagus. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Berikut ini lapisan otot penyusun esofagus dari luar ke dalam. Yang pertama, adventitia, yaitu lapisan terluar yang tersusun atas jaringan mengikat. Adventitia berakhir pada bagian ujung kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Yang kedua, dinding otot. Yang ketiga, submukosa. Lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerakan makanan. Yang terakhir, yaitu mukosa. Mukosa adalah lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkat. Bagian esofagus yang pertama, yaitu bagian superior, adalah 1/3 atas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka yang bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah adalah 2/3 tengah esofagus, terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang terakhir yaitu bagian inferior, 3/3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Sistem pencernaan yang keempat yaitu gaster atau lambung. Definisi gaster atau lambung. Gaster atau lambung adalah organ berbentuk kantong kosong yang baru-baru terisi saat kita mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan. Lambung terletak di sebelah kiri bagian perut atas, di tengah-tengah antara esofagus dan usus 12 jari atau duodenum. Lambung juga memproduksi enzim yang akan membuat pencernaan menjadi lebih mudah dan lancar. Bagian dalam lambung memiliki banyak lipatan yang disebut rugae. Bagian gaster. Yang pertama yaitu kardiak, adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Yang kedua, fundus, merupakan bagian berada di atas badan lambung dan berbentuk kubah. Yang ketiga, badan lambung adalah bagian terbesar dan utama dari lambung. Yang keempat yaitu antrum, adalah bagian di bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Dan yang terakhir, pilorus, adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Lapisan gaster, berdasarkan lapisannya, anatomi lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama mukosa, adalah lapisan lambung yang paling dalam. Di lapisan ini terdapat sel-sel yang akan memproduksi enzim pencernaan serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Yang kedua yaitu submukosa, adalah lapisan yang mengelilingi mukosa. Lapisan ini terjadi dari jaringan ikat, pembuluh darah, serta saraf. Yang ketiga, muskularis, adalah lapisan yang paling berat karena lapisan ini sendiri terdiri dari lapisan berbeda lainnya. Muskularis merupakan lapisan yang terdiri dari otot dan akan memberikan kemampuan kontraksi pada lambung serta menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan lainnya. Dan yang terakhir itu serosa, adalah lapisan lambung paling luar. Serosa merupakan lapisan tipis yang licin dan berfungsi untuk melindungi lambung dari perlukaan saat lambung perlu memperbesar selama proses pencernaan. Sistem pencernaan yang kelima yaitu intestinum tenue atau usus halus. Definisinya, intestinum tenue atau usus halus adalah organ berbentuk saluran panjang yang menyerap zat gizi dari makanan serta menjalankan sejumlah fungsi lainnya pada proses pencernaan. Makanan yang telah ditelan lalu dicerna oleh otot lambung dan diuraikan dengan bantuan enzim. Hasil pencernaan ini berbentuk bubur yang disebut kim. Di dalam usus halus, kim bercampur dengan berbagai enzim pencernaan dan terurai menjadi molekul-molekul paling kecil yang diserap oleh otot usus. Bagian usus halus. Yang pertama yaitu duodenum atau 12 jari, adalah bagian terpendek dari usus halus. Bagian awal duodenum berbatasan dengan pilorus, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal jejunum atau usus kosong. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, adalah bagian usus halus setelah duodenum dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjol usus atau villi. Villi tugas villi yaitu memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat dapat diserap dengan sempurna. Yang terakhir, ileum atau usus penyerapan,
adalah bagian terakhir pada usus halus. Bagian akhirnya berbatasan dengan sekum. Sekum ialah bagian awal usus besar yang seperti kantong, yang berbentuk seperti kantong. Fungsi bagian usus halus. Duodenum fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya penyerapan makanan. Jejunum fungsinya yaitu menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Dan ileum fungsinya yaitu menyerap zat-zat seperti vitamin B12 dan garam empedu yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Enzim. Di dalam usus 12 dari dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Berikut ini enzim-enzimnya. Yang pertama, enterokinase untuk mengaktifkan peptidase atau trypsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Yang kedua, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Yang ketiga, erepsin atau dipeptidase untuk mengubah peptida atau pepton menjadi asam amino. Yang keempat yaitu disakarase, mengubah disakarida menjadi monosakarida, yaitu maltose, mengubah maltosa menjadi glukosa plus glukosa, sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa plus glukosa, laktose mengubah laktosa menjadi galaktosa plus glukosa, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Sistem pencernaan yang keenam yaitu colon atau usus besar. Definisi colon, usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organnya disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum. Jantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Organ ini memiliki peran penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan. Fungsi colon yang pertama yaitu menyerap air dari feses, yang kedua menyerap nutrisi misal vitamin A dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang ketiga menyimpan dan eliminasi sisa makanan, yang keempat degradasi bakteri, yang kelima membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Tinja itu kayak feses. Yang keenam, untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan, dan yang terakhir menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar. Bagian colon secara makroskopis, usus besar dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sekum atau caecum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Sekum adalah gabungan dari bagian terakhir usus halus atau ileum dengan bagian pertama usus besar. Panjang sekum sekitar 7 cm. Fungsi utama kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus halus. Yang kedua yaitu kolon ascendens. Merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas, dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Kolon ascendens merupakan bagian awal dari usus besar. Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Kolon transversum merupakan lanjutan dari kolon ascendens dengan bentuk horizontal. Kolon transversum melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perlekatan ini disebut jaringan omentum. Fungsinya untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Yang keempat yaitu kolon descendens, merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Yang kelima yaitu kolon sigmoid, adalah lanjutan dari kolon descendens berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekankan feses agar menuju ke rektum. Dan yang terakhir yaitu rektum, merupakan bagian terakhir dari usus halus yang dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi utamanya yaitu tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus.
Penumpukan feses akan merangsang saraf terdapat pada rektum untuk melakukan defekasi atau BAB. Lapisan colon yang pertama yaitu mukosa, merupakan lapisan kolon paling dalam, terdiri dari jaringan epitel kolunar yang membuat permukaannya terasa halus. Mukosa memproduksi lendir, berfungsi untuk melancarkan jalannya sistem pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Yang kedua, submukosa, lapisan ini terbungkus oleh lapisan muscularis propria. Muscularis propria terdiri dari lapisan otot serta visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sistem pencernaan makanan. Dan yang terakhir yaitu serosa, lapisan terluar. Lapisan ini memproduksi cairan pelunas pada usus besar yang akan melindungi organ ini dari kerusakan akibat kontak dengan organ pencernaan lainnya. Saluran colon, bila direntakan, usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter atau setengah meter. Salurannya terbentuk menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens. Bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari sekun ke atas. Yang kedua yaitu transversum, yaitu kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi rongga perut. Kolon descendens yaitu terletak di sisi kiri usus besar memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang terakhir yaitu kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendens. Sistem pencernaan yang ketujuh yaitu rektum. Definisi rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Kata rektum berasal dari bahasa Latin, rectum in sternum, yang berarti usus lurus. Fungsi rektum sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Bagian rektum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama rektum bagian bawah, yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal vergi. Yang kedua rektum bagian tengah, yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal vergi. Dan yang terakhir yaitu rektum bagian atas, yaitu sepanjang sekitar 10-15 cm dari anal vergi. Umumnya rektum mencapai batas atasnya sekitar 12 cm dari anal vergi. Fungsi rektum. Fungsi utama dari rektum adalah untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran sebelum dieliminasi dari tubuh melalui anus. Rektum menahan kotoran sampai Anda mendorongnya keluar dari tubuh melalui lubang anus dengan memiliki buang air besar. Pencernaan yang terakhir yaitu anus. Pencernaan yang ke-8 yaitu anus. Definisi anus. Anus atau dubur atau lubang bokong adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak akan berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti M. puberetal, merupakan bagian dari otot levatorani, sphincterani, externus atau otot lurik, dan sphincterani internus atau otot polos. Bagian anus yang pertama yaitu kanalis anal, adalah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Fungsi kanalis adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Yang kedua yaitu rektum, sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berada di antara ujung usus besar setelah kolon sigmoid atau turun dan berakhir di anus. Fungsi rektum adalah menyimpan feses untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera buang air besar, dan membantu mendorong feses waktu buang air besar. Yang ketiga yaitu sphincter anal internal, adalah sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan
keliling 2,5 sampai 4 cm. Sphincter anal internal ini berkaitan dengan sphincter anal eksternal meskipun letaknya terpisah. Fungsi sphincter anal internal adalah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar. Yang keempat yaitu sphincter anal eksternal adalah serat otot lurik berbentuk elips dan melekat pada bagian dinding anus panjang sekitar 8-10. Fungsinya yaitu untuk membuka dan menutup analis anal. Yang kelima yaitu pectinate line adalah garis yang membagi antara bagian 2/3 atas dan bagian 1/3 bawah anus. Fungsinya yaitu fungsi garis ini sangatlah penting karena bagian atas dan bawah pectinate line memiliki banyak perbedaan. Misalnya jika wasir terjadi di atas garis pectinate, maka jenis wasir tersebut disebut wasir internal yang tidak menyakitkan, sedangkan jika di bawah disebut wasir eksternal dan menyakitkan. Asal embriologinya juga berbeda, bagian atas dari endodem dan sedangkan bagian bawah dari ektodem. Yang terakhir yaitu Kolomana adalah sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus. Fungsinya adalah sebagai pembatas dinding anus. Fungsi anus yang pertama yaitu mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Yang kedua yaitu menahan BAB di saat tertentu. Menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Sistem pencernaan yang ke-9 yaitu gigi. Definisi gigi adalah salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia. Terdapat dalam mulut dan berjumlah 32 buah, terdiri dari 16 buah pada setiap rahang. Fungsi gigi tidak hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. Bagian gigi yang pertama yaitu mahkota gigi, yaitu bagian yang menonjol di atas gusi. Yang kedua leher gigi, yaitu tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Dan yang terakhir adalah akar gigi, yaitu bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Lapisan gigi, yang pertama, enamel adalah bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Enamel tidak memiliki sel hidup sehingga tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi pembusukan. Yang kedua, dentin terletak di bawah enamel. Dentin adalah bagian terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada enamel atau enamel. Yang ketiga, sementum adalah lapisan jaringan ikat berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Yang keempat, pulpa, bagian gigi yang lebih. Bagian ini berguna untuk memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi Anda. Yang kelima, periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Yang keenam yaitu ligamentum periodontal, membantu gigi untuk menahan kekuatan gigi dan mengunyah. Yang terakhir yaitu gusi, adalah jaringan lunak berwarna merah muda bertugas melindungi tulang rahang dan akar gigi. Jenis-jenis gigi yang pertama yaitu gigi seri atau incisivus atau incisif. Terletak di bagian depan, berfungsi untuk memotong dan mengiris makanan. Jumlah gigi seri dalam setiap rahang adalah 8, masing-masing 4 buah atas dan 4 buah bawah. Yang kedua yaitu gigi taring atau canina atau caninus. Letaknya di sudut mulut, berbentuk runcing, mempunyai permukaan atau berujung tajam. Berfungsi untuk merobek makanan. Jumlah gigi taring dalam setiap rahang adalah 4 gigi, masing-masing 2 buah atas dan bawah. Yang ketiga yaitu gigi geraham kecil atau premolar. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak 8 gigi, masing-masing 4 buah atas dan bawah. Sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar. Gigi geraham atau molar. Letaknya di belakang gigi premolar. Fungsi gigi molar adalah
untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jumlah gigi molar pada orang-orang dewasa sebanyak 12 gigi. Masing-masing 6 buah atas dan bawah. Tapi kadang-kala gigi molar 3 bisa saja tidak tumbuh dan seringkali juga ditemui gigi molar 3 tumbuh miring, sehingga sering menimbulkan keluhan dan harus disebut dengan jalan operasi. Sedangkan jumlah gigi geram pada anak-anak berjumlah 8 gigi. Sistem pencernaan yang ke-10 yaitu lidah. Definisi lidah. Lidah adalah satu organ muskular yang berhubungan dengan pengunyahan, pengecapan, dan pengucapan yang terletak pada sebagian di rongga mulut dan tarik. Fungsi lidah yang pertama yaitu sebagai indera pengacap, sebagai alat berbicara atau berkomunikasi, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan, memeriksa, dan lain-lain, membantu membentuk makanan. Peran lidah. Yang pertama yaitu mengatur letak makanan dalam mulut, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan dan membantu menelan makanan dan menghisap, dan yang terakhir pembentukan suara. Cara kerja lidah. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Bagian lidah yang pertama yaitu 2/3 bagian depan atau yang disebut dengan apex, yaitu sangat fleksibel, membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah, bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf. Dan terakhir yaitu pada lidah bagian depan terdapat saraf-saraf sensorik yang mendeteksi rasa manis. Yang kedua, 1/3 bagian belakang atau yang disebut dengan dorsum, yaitu berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Dan terakhir pada bagian pangkal lidah terdapat saraf-saraf sensori yang mendeteksi rasa pahit. Yang ketiga, frenulum, bagian lidah yang berbentuk selaput atau jaring tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang keempat yaitu papila, lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Dan papila ini mengandung saraf dan organ pengecap atau vestibular. Indera pengecap rasa. Manis di bagian ujung depan, asam di bagian samping depan kanan dan kiri, asin di bagian samping belakang kanan dan kiri, serta pahit bagian belakang sebagaimana dalam gambar di samping. Sistem pencernaan yang 11 yaitu kelenjar ludah. Definisi kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau liur atau saliva adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh penyakit lain. Bagian kelenjar ludah berdasarkan ukurannya, kelenjar saliva terdiri dari 2 jenis, yaitu kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor. Kelenjar saliva mayor merupakan kelenjar penghasil saliva terbanyak dan ditemui berpasang-pasangan yang terletak di ekstraoral dan memiliki ductus yang sangat panjang. Kelenjar saliva mayor terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kelenjar parotid. Terdapat pasang terletak di sebelah kiri dan kanan dan dekat di depan sedikit ke bawah telinga. Merupakan kelenjar liur terbesar, mempunyai saluran keluar pada papila parotidea atau pada vestibulum oris. Yang kedua, kelenjar submandibularis terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Merupakan campuran kelenjar liur rahang bawah, mempunyai saluran keluar pada capitulae sublingualis. Yang terakhir yaitu kelenjar sublingualis, letaknya di bawah lidah di kanan dan kiri frenulum linguae, dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil. Merupakan campuran mukosa dan serosa, terletak pada dasar rongga mulut di bawah mukosa dan punya saluran keluar yang disebut ductus reticulus. Yang kedua yaitu kelenjar ludah mayor. Kebanyakan kelenjar saliva minor merupakan kelenjar kecil-kecil yang terletak di dalam mukosa atau submukosa. Kelenjar mayor hanya menyumbangkan 5% dari pengeluaran ludah dalam 24 jam. Kelenjar-kelenjar ini diberi nama berdasarkan lokasinya atau nama pakar yang menemukannya. Kelenjar
Kelenjar ludah mayor dapat ditemui pada hampir eitel di bawah rongga mulut. Fungsi kelenjar ludah: lubrikasi dan membersihkan mukosa oral, melindunginya dari kekeringan dan bahan-bahan karsinogen, membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim amilase atau ptialin dan yang dikandungnya, sebagai buffer mukosa oral terhadap bahan yang bersifat asam dan bakteri. Aktivitas antibakteri, membantu mempertahankan integritas gigi karena saliva berperan dalam remineralisasi permukaan gigi, membantu dalam berbicara atau pelumasan pada pipi dan lidah. Jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran tentang keseimbangan air dalam tubuh. Kandungan saliva. Saliva mengandung 99,5% air dan 0,5% bermacam-macam di antaranya. Yang pertama yaitu kalsium atau zat kapur, fosfor, natrium, magnesium, dan juga mengandung musin. Yang kedua mengandung enzim ptialin, memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Yang ketiga enzim amilase bekerja pada pH 7-6. Yang keempat enzim amilase berfungsi mengubah tepung atau polisakarida menjadi maltos dan bersifat bakterisid. Yang kelima, sekresi kelenjar disebabkan karena rangsangan komereseptor mulut dan gerak pengunyah rangsangan psikologik. Dan yang terakhir adalah produksi air liur dalam satu hari lebih kurang 1,5 liter. 1,5 liter. Sistem pencernaan yang terakhir yaitu kantung empedu. Definisi kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Kantung empedu menerima dan menyimpan empedu yang dibuat oleh hati melalui ductus hepaticus dan mengeluarkan melalui ductus choledochus ke usus 12 jari, di mana empedu membantu proses pencernaan makanan. Bagian kantung empedu. Kantung empedu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fundus atau fundus vesica vena, adalah bagian akhir pangkal bulat yang menghadap dinding perut. Yang kedua yaitu kantung empedu atau corpus vesica vena, terletak pada depresi di permukaan bagian bawah hati. Dan yang terakhir yaitu leher kantung empedu, bersambungan dari tubuhnya yang mengecil dan berlanjut dengan ductus cysticus, bagian dari pohon biliar. Fundus vesica velea yaitu bagian akhir dari kantung empedu. Corpus vesica velea yaitu bagian kantung empedu yang di dalamnya berisi cairan empedu. Jumlah cairan yang diproduksi dalam satu hari sekitar 600 sampai 1.200 ml. Jumlah produksi tersebut dapat meningkat saat tubuh sedang mencerna lemak. Leher kantung empedu yaitu saluran tempat masuknya cairan atau getah empedu ke dalam corpus vesica velea. Ductus cysticus yaitu saluran yang membentuk saluran empedu atau ductus choledochus bersama ductus hepaticus. Panjang saluran ini mencapai sekitar 3 cm. Ductus hepaticus yaitu saluran yang keluar dari leher empedu dan bersama dengan ductus cysticus akan membentuk saluran empedu atau ductus choledochus. Yang terakhir yaitu ductus choledochus atau saluran empedu, yaitu saluran yang akan membawa cairan empedu ke duodenum atau usus 12 jari. Fungsi kantung empedu yang pertama itu membantu kerja fungsi enzim, yang kedua berperan sebagai pengencer lemak, yang ketiga membantu fungsi enzim lipase, yang keempat mengeluarkan racun dalam tubuh, dan yang terakhir melindungi tubuh dari bakteri. Struktur kantung empedu. Permukaan luar berupa peritoneum, visceral. Bagian tengah berupa dinding yang tersusun atas serat otot halus. Kontraksi dari otot tersebut dipengaruhi oleh sistem hormonal tubuh dan fungsi mengeluarkan cairan empedu menuju usus 12 jari atau duodenum. Permukaan dalam berupa membran mukosa yang tersusun atas sel-sel epitel sederhana berbentuk silinder. Sistem pencernaan yang ke-13 yaitu pankreas. Sorry tadi bukan yang terakhirnya, lupa saya. Definisi pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa
fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limfa, kantung, apel, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limfa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum dan usus 12 jari. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia secara umum. Bagian pankreas dibagi menjadi 4 sisi paling utama, yakni kepala, leher, tubuh, dan ekor. Kepala pankreas yaitu sisi yang tampak melekat pada usus halus. Kepala adalah sisi terluas dari pankreas. Yang kedua yaitu leher pankreas adalah sisi pankreas yang panjang kurang lebih 2,5 cm serta terdapat di antara kepala serta tubuh. Yang ketiga itu tubuh pankreas, yakni sisi pankreas yang terdapat di antara leher serta ekor, disebut juga dengan sisi yang paling penting dari pankreas. Dan yang terakhir yaitu ekor pankreas adalah sisi meruncing yang terdapat pada perut ekor. Terdapat pada perut kiri. Ekor adalah sisi paling akhir dari tubuh pankreas. Fungsi pankreas yang pertama itu fungsi eksokrin, adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh seperti keringat dan air liur. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim lipase untuk menguraikan lemak. Yang kedua yaitu fungsi endokrin, yang kedua yaitu fungsi endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsinya adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula darah. Dan terakhir yaitu sistem pencernaan yang terakhir yaitu hati. Definisi hati atau heper atau liver adalah organ vital yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme, menyimpan nutrisi tubuh serta kekebalan tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan di bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Fungsi dari hati adalah menetralkan racun, melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, metabolisme protein, menyimpan vitamin dan mineral, dan terakhir yaitu mensekresikan cairan empedu. Bagian hati, yang pertama yaitu lobus kanan, bagian terbesar di hati, ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Yang kedua yaitu lobus kiri, bagian hati yang punya bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Lobus kanan dan kiri adalah pusat pemrosesan utama bagi hati. Hati menjalankan fungsi-fungsinya seperti menghasilkan empedu. Yang ketiga yaitu lobus caudatus, berukuran lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang keempat yaitu lobus kuadrat, berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantuk empedu. Lobus kuadrat dan caudatus jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya yang berada di belakang lobus kiri dan kanan. Yang kelima yaitu vena hepatica, merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang terdeoksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Darah tersebut berasal dari lambung, usus kecil, besar, pankreas. Yang keenam yaitu vena centralaris. Pada bagian tengah setiap lobulus, vena akan bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica, dan mengarah ke dalam vena cava inferior. Yang terakhir yaitu laguna, adalah ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus lain. Sekian dari saya. Bila ada yang kurang atau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.